Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Arnas, NPM 2241030030. Baik, singkatnya saja saya di sini akan menjelaskan tentang strategi organisasi dakwah di masa depan. Strategi organisasi dakwah di masa depan harus adaptif terhadap tantangan global dan media sosial. Ada beberapa pendekatan yang mencakup strategi dalam organisasi dakwah. Yang pertama yaitu pemanfaatan media sosial menggunakan platform seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, WA untuk menyebar meluaskan pesan dakwah dan menarik perhatian generasi milenial, generasi Gen Z, generasi Alpha, dan generasi seterusnya tentang bagaimana pesan dakwah itu disampaikan tidak hanya secara langsung tetapi juga bisa dengan media sosial agar kita bisa memudahkan. Apalagi generasi-generasi sekarang ini kan jarang sekali ya yang namanya kurangnya literasi, yaitu kurangnya membaca, karena di zaman sekarang tuh kebanyakan menggunakan digital atau gadget. Jadi jarang sekali orang sekarang ini yang hobinya membaca. Yang selanjutnya yaitu branding pribadi, membangun citra diri positif dai agar lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Sebab kita sebagai dai atau sebagai pendakwah atau sebagai penyebar kebaikan, penyebar agama Islam, kita harus lebih berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak, karena kita ini contoh bagi semua masyarakat. Kita dilihat oleh masyarakat apakah kitanya baik atau tidak, sedangkan kita menyampaikan kabar-kabar, menyampaikan ilmu agama secara baik, masa diri kita sendiri tidak mencontohkan hal-hal yang baik tersebut. Contoh yang lagi rame-rame kemarin ya, ini saya tidak menyudutkan atau menyalahkan sebelah pihak atau gimana pun, ini kayak kemarin itu yang Gus Miftah dan penjual es teh yang beliau itu berbicara tidak seharusnya dibicarakan, karena itu sedang di dalam ruang ramai, di dalam umum, apalagi di situ banyak sekali sorot mata atau media sosial yang sedang menyoroti ke dia. Nah, sebab karena itu viral karena ya itu tadi, karena penggunaan media sosial. Nah, jadi kita sebagai generasi Gen Z, generasi milenial, generasi Alpha, kita harus mencari tahu dulu, tidak mentelaahnya mentah-mentah. Dan ini kita sebagai dai ya kita harus menjaga ucapan kita dong, karena semua manusia pasti mempunyai kesalahan, tidak luput dari kesalahan. Kita bukan nabi, boy. Oke, skip. Jadi dari hal yang terjadi kemarin, kita bisa mengambil bahwa kita sebagai orang biasa saja, kita bisa kok naik derajat kita dengan kita tabah, dengan kita tawakal, dengan kita percaya diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu bagaimana kebijaksanaan organisasi dakwah ketika mendengar isu nasional yang membuat pro dan kontra di kalangan umat. Jadi kita sebagai umat di dunia itu, kita tidak hanya menganut agama Islam saja. Jadi di dunia ini banyak sekali agama yang dianut, seperti agama Islam tentunya, yang terus agama Kristen, agama Buddha, agama Katolik, Hindu, dan yang lainnya. Jadi kita harus saling toleransi, karena kita sebagai umat Islam sangat diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa yang namanya toleransi terhadap umat beragama itu harus saling toleransi dan harus saling menghargai. Jadi kita harus ada yang namanya toleransi. Ketika kita berbeda-beda agama, kita tidak boleh membandingkan satu sama lain. Kita tidak boleh baik nih kepada yang Islam saja, yang dengan yang orang bukan agama lain tidak baik, tidak seperti itu. Rasulullah tidak mengajarkan kita seperti itu. Jadi ketika kita menemukan isu-isu yang tidak baik tentang agama kita, kita harus dengan wajib, kita harus memberitahu bahwa agama kita ini agama yang benar-benar, kita agama yang memang seharusnya dianut, tapi kita tidak boleh menyudutkan agama lain. Jadi kita hanya membenarkan apa yang diisu-isukan yang tidak kebenaran di agama Islam, karena kebanyakan
terorisme itu tidak menyukai agama Islam. Jadi banyak terorisme yang menjelek-jelekan, menjatuhkan agama Islam. Kita sebagai umat Islam yang tentunya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita harus wajib dan harus membenarkan apa yang salah di dalam agama kita dengan berita-berita isu-isu yang hoak tersebut. Karena di dalam surah Al-Kafirun yang bunyinya lakum dinukum waliyadin, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi ingat, di dalam agama Islam itu tidak ada paksaan. Jadi siapapun yang ingin ke agama lain tidak apa-apa, tidak ada paksaan. Tapi yaitu tadi, agama Islam yaitu agama yang sangat benar, dan semua agama benar, tapi ya itu tadi, bahwa kita sebagai umat Islam kita harus percaya bahwa kita ini mempunyai Allah dan Rasulullah, dan kita harus menjaga apapun itu yang diajarkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak sangat-sangat sekali kekurangannya, karena itu memang mutlak kebodohan dari diri saya sendiri, dan jika ada salah apapun saya dan kepada Allah saya mohon ampun, mohon maaf. Baik, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.